Adik saya 3 tahun di pesantren, keluar pesantren kelakuannya malah seperti preman. Bahkan ilmu dan hafalannya sia-sia. Berbeda dengan saya yang hanya 6 bulan di pesantren. Tapi alhamdulillah saya berusaha untuk tidak tinggal sholat. Ketika saya nasihati selalu hampir bertengkar. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Pukulkan kepalanya ke tiang. Adik awal enggak salah. Adik kandung. Kau kalau macam-macam pijak kau sampai keluar tai. Itulah solusinya. Adik kandung tak bisa diatasi. Ana mempan nasihat lagi orang sekarang. Ada tes psikologi. Jadi artis dihiasi, disuruh di atas pentas, dan dia tak boleh melawan. Lewat 3 kelompok. Kelompok yang pertama memuji. Oh, cantiknya, gantengnya, bagusnya. Kelompok yang kedua mulai megang-megang, megang rambut, megang muka. Kelompok yang ketiga mulai memukul-mukul. Intinya, kalau kita tidak tegas, tak bersikap, kita dipijak orang. Kalau kita tidak tegas, baik jadi ayah, baik jadi emak, baik jadi abang, baik jadi laki, baik jadi bini, baik jadi bertetangga. Kalau kita tidak bersikap, kita diinjak-injak orang. Betul tak cakap saya? Makanya dalam Islam itu tidak hanya ada akhlak. Betul, Islam itu agama yang salam, memaafkan. Tapi juga dalam Islam ada namanya hukum. As-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kalau kamu diperlakukan buruk, balas. Faman 'afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah membalas. Jadi saya memang ustaz, tapi kalau saya dimacam-macamkan orang, saya balas. Ustaz Somad, ini foto ustaz dieditnya, terus diuploadnya ke FB, lapor ke Polda. Nanti di BAP Pak Ustaz, cemana jadwal ceramah? BAP Polda, saya datang. Ini BAP sama orang Polda. Habis ini kemana Pak? Ke jaksa Pak Ustaz. Jadwal ceramah, kosongkan jadwal ceramah. Saya ke jaksa. 2 kali saya datang ke jaksaan. Tak datang dia mencret. Ada orang di Jalan Riau itu mengejek saya. Waktu sedang ceramah di Masjid Pak Asri Auzar, ditulisnya di FB, anjing sedang menggonggong. Saya tanya pengurus, mana orangnya? Mana rumahnya? Ini, datang saya ke rumahnya. Berfoto saya depan. Saya sudah foto di depan rumah kamu. Kamu di mana guys? Tuh. Jadi mau jadi ustadz, mau jadi abang, mau jadi ayah, mesti bersikap. Ada akhlak, ada sopan santun, ada tata krama, ada hukum. Ada masanya kita nasihat baik-baik. Tapi kalau sudah begitu perbuatannya, lalu kita nasihat juga, adik mesti bertakwa kepada Allah. Matilah kita dipijaknya. Apa hukum polisi memelihara anjing? Polisi memelihara anjing untuk memeriksa penumpang di pesawat. Turun saya dari Kuala Lumpur di airport Sultan Syarif Kasim, semua penumpang harap berbaris. Datanglah polisi bawa anjing herder. Awak takut ya anjing? Lama lo anjing itu di kaki ambo. Enggak tahunya awak ustad. Memang anjing. Comeh lagi disangka polisi awak bawa narkoba. Jadi Pak polisi membawa anjing herder boleh, karena tujuannya untuk menangkap pembunuh, untuk mencari pembawa narkoba dari luar negeri. Yang tak boleh itu hanya hobi aja. Mani ketana kalban, siapa yang memelihara anjing bukan untuk menjaga kebun, bukan untuk hajat, maka satu hari amalnya hilang segodang bukit Uhud.
Satu hari amalnya hilang godang Bukit Uhud. Amalnya segodang bisul. Jadi tiap hari amalnya min kurang. Jadi yang lah punya anjing lopehkan lah. Jangan disedekahkan pula. Mana anjing orang batang lah bawa wakafkan ya. Kemana ke YTWU? Nah, perlu ditulis YTWU tidak menerima wakaf anjing. Apa kesalahan di kitab Usul Salasah yang ditulis Syekh Abdul Wahab? Orang Salafi juga mengaku Ahlus Sunnah. Apa beda mereka dengan Aswaja? Jadi videonya sudah waktu dikumpulkan oleh Ketua MUI semua imam-imam Pekanbaru di kantor MUI. Saya diminta bicara di depan imam-imam. Makmumnya tak diundang, imam-imam aja. Bisa cari videonya, judulnya, ini linknya ya, nanti saya kasih ke Ustadz Al-Naf. Ustadz Al-Naf linkkan ke grup-grup masjid. Apa judulnya itu potong Ustadz Al-Naf? Itu dia videonya. Judulnya sudah ditonton 103 orang 8 bulan yang lalu selama 2 jam. Siapkan paket 2 giga. Judulnya Akidah dalam Takwil Pembinaan Imam Masjid Paripurna di Masjid Ar-Rahman Pekanbaru. Ambo share ke Ustadz Al-Naf. Berarti Ustadz Al-Naf nge-share ke grup-grup. Ini jawaban terlengkap. Ambo menjelaskan ini pakai PowerPoint supaya tidak dianggap memfitnah. Kesimpulannya begini. Mereka menengok saya ini 3. Pertama, Abdul Somad itu adalah pelaku bid'ah. Kenapa? Karena Abdul Somad menyambut tahun baru hijrah, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, nuzul Quran, baca tahlil, baca Yasin bersama, berdoa bersama, berzikir bersama. Menurut mereka perbuatan ini adalah bid'ah. Maka siapa saja yang melakukan perbuatan ini maka dia pelaku bid'ah. Kalau sudah bid'ah dolalah, kalau sudah dolalah masuk neraka. Sedangkan aku aja yang profesor doktor sehebat ini lah. Apa lagi lah kalian? Boleh? Pertama, mereka melihat saya sebagai pelaku bid'ah. 2, bahwa Abdul Somad ini musyrik. Kenapa musyrik? Sebab saya kalau berdoa bertawassul kepada Nabi. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau barakat Nabi Muhammad, barakat Syekh Abdul Qadir Jilani, barakat Syekh Abdul Wahab Rokan, barakat Syekh Bahauddin Naqsabandi, barakah Syekh Abdul Hasan Asyazili. Mereka tak boleh bertawassul. Tak ada tawassul tuh. Siapa yang bertawassul musyrik, sama dengan menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taut. Pertama, mereka melihat saya sebagai pelaku bid'ah. Kedua, mereka melihat saya sebagai musyrik. Yang ketiga, mereka melihat saya kafir. Kapiu. Kenapa saya ini kafir? Karena mentakwil ayat mutasyabihat. Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah duduk di atas aras. Itu aras di atas, Allah duduk di atas. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah munazzahun anil jihati sitti. Allah tidak berarah, Allah tidak bertempat, Allah maujud bila makan. Kalau Allah bisa duduk ditunjuk di atas, maka batallah itu. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, kenapa kawan kami kok sesudah ikut pengajian kok bonci ke kami? Lah sebabnya. Kenapa tidak pernah senyum lagi pada kami? Kenapa tidak mau lagi kami undang? Kenapa tidak mau lagi mengaminkan doa kami? Kenapa tidak mau lagi menyambut salam kami? Karena mereka melihat kita 3. Pertama, pelaku bid'ah. Kedua, musyrik. Ketiga, kafir. Boleh? Untuk lengkapnya tonton video dan 2 jam lengkap dengan dalil-dalil. Apakah boleh berimam sholat dengan orang yang tak bermazhab? Berartinya imam mazhab. Kalau ada orang di Pekanbaru, saya tidak ikut Hanafi, saya tidak ikut Maliki, saya tidak ikut Syafi'i, saya tidak ikut Hambali. Tanya, nama Pak siapa? Nama saya Pak Parno. Berarti apa? Imam mazhab yang kelima. Namanya mazhab Parnawiyah.
Enggak ada orang dalam mazhab itu, enggak ada. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal 300.000 hadis. Siapa nama lengkapnya? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. 300.000 hadis hafalannya. Sahih Bukhari itu habis dikupasnya dalam Fathul Bari. Khatimatul Huffaz gelarnya, penutup para hafiz, bermazhab Syafi'i. Bisa pula uang Pekanbaru hafal 3 hadis kalau laptopnya hidup, mengaku tak bermazhab. 2 gondangnya. Kalau tidak memang imam mazhab, maka 2 bongak. Yang jadi pertanyaan, kok bisanya jadi imam? Awak kok kemana sadonya? Kok penyakit orang Pekanbaru? Sesudah masjidnya diambil, baunya komplain. Ke Ambo pula komplainnya tu. Ustaz, datanglah ke masjid kami. Apa acaranya? Masjid kami lah diambil orang. Assalamualaikum, orang di mana? Kan dek awak nak tolak jadi imam ke masjid awak diambil orang kan? Majulah awak ke muka. Kalau masjid awak diambil, esok bini awak diambil ngadu juga kamu. Ustaz, bini ambo diambil orang. Dek apa kamu tak tolak? Lemah.